Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan darah haid ya. Pastinya ini adalah sebuah pembahasan yang sangat-sangat penting bagi kita seorang wanita. Karena pembahasan darah haid ya, ini pasti tidak akan pernah habis selama ada wanita ya. Subhanallah. Kita tahu teman-teman, permasalahan tentang darah wanita ini akan terus ada selama wanita ada. Dan setiap wanita itu fitrahnya pasti Allah berikan kesempatan untuk mengeluarkan darah haid. Ya, baik itu darah haid maupun darah nifas ataupun darah istihadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada para wanita. Dari zaman ke zaman selalu ada wanita yang pasti tidak memahami 3 darah yang telah Allah berikan. Karena kesibukannya wanita ini untuk mencari ilmu dunia sehingga tidak pernah datang ke majlis ilmu, tidak pernah datang untuk bisa belajar agamanya, sampai-sampai akhirnya ketika menemukan permasalahan-permasalahan haid jadi bingung ya. Menemukan permasalahan-permasalahan nifas jadi bingung karena ia tidak memprioritaskan di dalam kehidupannya untuk belajar ilmu agama ya. Hari ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar tentang ilmu haid. Haid kalau kita lihat secara bahasa atau secara etimologi, haid itu adalah keluar ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir, sesuatu yang terus keluar atau terus mengalir. Sedangkan secara istilahan atau secara terminologi, haid adalah darah yang keluar secara alami dari seorang wanita ya pada waktu yang diketahui. Jadi ini waktunya maklum. Wanita itu tahu bahwasanya ini adalah kebiasaan saya keluar darah haid ya. Dan juga tanpa melalui sebab ya. Karena kalau ada darah keluar dari seorang wanita, misalnya ia didahului dengan sebab, misalnya karena penyakit ya, atau karena jatuh ya, atau karena luka, atau karena keguguran, atau karena melahirkan, itu semuanya bukan disebut darah haid. Jadi darah haid ini sifatnya alami dan dia mendatangi wanita di batas-batas atau di waktu-waktu yang sudah diketahui oleh wanita tersebut tanpa adanya sebab yang mendahului. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui juga bahwasanya setiap wanita ya, memiliki kondisi yang berbeda-beda ketika datang waktu haid ya. Di pengalaman haid antara teman-teman semuanya nih di sini ya, itu pasti tidak ada yang sama. Sampai kalaupun itu adalah sahabat dekat ya. Saya pernah menemui seorang anak ya ketika saya mengajar di high school itu, dia mengatakan, "Ustazah, benar enggak sih ada yang mengatakan katanya kalau misalnya saya itu bersahabat dengan teman yang haidnya itu teratur. Terus yang tadinya saya itu enggak teratur jadi teratur. Atau sebaliknya, misalnya saya tadinya teratur bersahabat dengan teman yang haidnya tidak teratur jadinya tidak teratur." Saya katakan tidak sama sekali berefek ya. Biasanya yang mempengaruhi kondisi wanita berbeda dengan yang lain tuh biasanya ya, menurut biasanya ya, adanya iklim, kondisi si wanita tersebut ya, dia stres atau tidak, itu yang mempengaruhi akhirnya dia istihadah atau tidak. Dan ini merupakan sebuah hal yang mesti kita ketahui. Jadi tidak ada yang namanya teman itu bisa mempengaruhi kondisi wanita haid dari satu wanita ke wanita lainnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui definisi haid baik itu secara etimologi maupun secara terminologi, maka yang perlu kita ketahui adalah sifat darah haid ya. Jadi sifat darah haid itu fitrahnya yang harus kita ketahui adalah warnanya hitam kemerah-merahan. Lihat, sifat darah haid itu bukan merah cerah ya. Karena kalau merah cerah seperti darah yang biasa keluar dari anggota tubuh kita ya, maka itu bukan disebut darah haid tapi darah istihadah ya. Maka darah haid memiliki sifat yang
spesial, yaitu darahnya berwarna merah kehitam-hitaman ya. Dan juga kalau kita lihat dari baunya ya teman-teman, tidak apa-apa ya, insya Allah ini bukan sebuah hal yang jorok ya, ndak ya. Biasanya teman-teman akan menemukan bau darah haid itu lebih busuk, lebih menyengat ya daripada darah istihadhah ya, lebih anyir ya. Itu adalah darah haid. Nah, kita sebagai seorang wanita juga hendaklah tahu bahwasanya sifat darah haid itu bukan hanya berwarna merah kehitam-hitaman, tapi darah haid juga ada yang sampai berwarna hijau, ada yang sampai berwarna kuning ya, ada juga yang berwarna coklat. Itu semuanya adalah sifat-sifat darah haid. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, siapa yang pertama kali haid ya di muka bumi ini? Yang pertama kali haid adalah ibunda kita ya, Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Itu perempuan yang pertama kali haid yang Allah ciptakan ya. Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya haid yang pertama kali terjadi adalah haid yang menimpa Hawa ya, setelah ia dikeluarkan dari surga. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna hadza, dalam masalah haid ini kata Rasulullah SAW ya, diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Kata Rasulullah SAW, ini adalah suatu perkara yang memang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan Adam. Ya subhanallah. Jadi memang fitrah yang memang Allah berikan kepada kita kaum wanita, di antaranya adalah keluarnya darah haid, dan ini spesial untuk kaum wanita, tidak Allah berikan kepada kaum laki-laki. Kalau misalnya ada laki-laki ngaku-ngaku haid, berarti itu dia bohong ya. Karena haid ini adalah fitrahnya wanita, bukan laki-laki. Entah kapan terjadinya, mungkin nanti viral ya di kemudian hari. Kan zaman sekarang ada orang-orang tuh cari sensasi di dunia maya ya, agar banyak yang baca, banyak yang komen ya. Tiba-tiba nanti terjadi berita ada laki-laki haid. Maka jangan percaya itu. Karena haid ini khusus untuk wanita, Allah telah tetapkan ya. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apa sih hikmah ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan haid ya bagi kita kaum wanita. Ya, ternyata subhanallah ada hikmahnya nih. Ya, jadi apa yang Allah tetapkan di muka bumi ini teman-teman, semuanya ada hikmahnya. Jika ada suatu kejadian ya yang mungkin menurut kita itu tidak baik, menurut kita zahirnya itu tidak baik, tidak kita sukai, ternyata itu ada hikmah di balik semua peristiwa yang Allah telah takdirkan. Contohnya misalnya nih ya, contohnya masa pandemi ini ya, masa pandemi ini banyak orang yang tidak suka dengan adanya masa pandemi ini. Masa pandemi yang menjadikan mungkin sebagian manusia harus kehilangan pekerjaannya, teman-teman yang kuliah akhirnya harus online dan lain sebagainya. Subhanallah, ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kembali lagi ayah dan ibu yang biasanya bekerja di luar kembali ke rumah ya, dapat berkumpul dengan anak-anaknya, dapat lebih dekat dengan Allah. Subhanallah ya, bumi Allah semakin hijau karena kurangnya polusi. Begitu pula dengan haid. Mungkin sebagian wanita ada yang membenci haid. Apalagi kalau haid ini datang di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan ya. Dia sudah berharap akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya, tapi ternyata Allah datangkan haid. Maka jangan pernah kita membenci sesuatu yang telah Allah takdirkan, karena semuanya ada hikmahnya. Atau mungkin di antara kita ya, ada yang membenci haid karena ribet gitu ya, karena ribet harus pakai pembalut, harus pakai sesuatu yang bisa mengganjal agar darah tidak keluar ya, tidak nyaman. Kalau misalnya keluar, kalau tidak pakai pembalut atau tidak pakai ganjelnya itu secara aman bisa tembus dan lain sebagainya. Ini yang membuat akhirnya para wanita tidak nyaman dengan haid. Katakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya nih, di antara hikmah ya kenapa wanita itu diberikan haid oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hikmahnya adalah
Karena ketika janin ya yang berada di rahim wanita sebelum keluar dari kandungan seorang ibu ya, masih janin berada di rahim, maka ia tidak mampu untuk makan seperti layaknya kita yang berada di luar rahim ibu. Ya, kita bisa makan sesuka kita, kita bisa minum sesuka kita. Atau tidak juga seperti bayi yang sudah keluar dari kandungan seorang ibu. Si ibu bisa menyuapinya, tapi janin yang ada di rahim ibu, caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada janin tersebut adalah dengan menjadikan wanita yang hamil tidak ada haid ya. Jadi subhanallah ya, Allah menjadikan darah ya sebagai sari makanan bagi si janin ya, tanpa harus mengunyah dan mencerna. Dan subhanallah, maha suci Allah ya Rabb, sebaik-baik pencipta dan penguasa. Inilah yang menjadikan akhirnya ya darah haid itu adalah sebuah rizki ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang wanita yang hamil itu akhirnya tidak bisa haid, dan Allah jadikan biidnillahi ta'ala darahnya ya Allah sudah sterilkan sebagai makanan bagi wanita yang sedang hamil. Nah, kalau misalnya wanita-wanita yang tidak dapat haid, maka biasanya dia tidak bisa hamil ya. Karena darah haid juga hikmahnya agar wanita itu bisa hamil ya. Karena teman-teman, kalau kita lihat nih ya, subhanallah, tugas seorang wanita ketika dia dalam keadaan hamil, dalam keadaan bisa punya anak. Nah ini juga penting nih. Lagi rame kan wanita-wanita atau orang-orang yang dia nikah tapi nggak pengen punya anak ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, punya anak, bisa merasakan hamil, bisa merasakan nyusuin anak, itu adalah sesuatu yang didambakan oleh para wanita yang Allah belum berikan itu. Saya punya teman sudah nikah ya sekitar 13 tahun. Kalau bertemu dengan saya ya, saya senantiasa menegur dengan ramah ya. Kemudian dia mengatakan, "Ustazah, mohon didoakan biar saya bisa hamil. Saya malu kalau misalnya saya harus berjumpa dengan keluarga besar suami, pasti mereka selalu nyinyir, kapan diberikan momongan, kapan diberikan momongan." Subhanallah. Dan ini yang dirindukan. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan sampai teman-teman masuk ke dalam syubhat ya. Orang-orang zaman sekarang yang mengatakan kita nikah tapi tidak mau punya anak. Waliyadzubillah. Karena di antara tujuan menikah adalah agar Allah berikan anak. Dan anak ini yang kelak akan mendoakan kita setelah kita terbujur kaku di kubur. Jadi bagi seorang muslimah harus punya prinsip yang jelas. Tidak mudah mengekor pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak beriman ya. Di antara hikmah Allah berikan haid agar perempuan-perempuan itu bisa hamil dan bisa melahirkan, bisa menyusui anak-anaknya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi hikmah haid itu berhubungan dengan masalah kehamilan. Karena biasanya orang yang tidak ada haid berarti dia penyakitan dan dia tidak bisa hamil. Ya, sejatinya semua wanita itu pasti bisa haid. Taib. Kemudian yang perlu kita bahas juga, kenapa ada wanita yang dia kalau haid itu nyeri dan ada yang tidak nyeri. Nah ini ya, ini juga perlu kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baik teman-teman, sebelum haid itu datang kepada kita, biasanya kita itu punya tanda-tanda dan setiap diri kita itu berbeda-beda ya. Ada yang sebelum haid sendi-sendinya nyeri ya. Ada yang emosinya tidak bisa terkendali. Ada yang nyeri di bagian bawah perut ya. Ada yang sama sekali tidak nyeri. Subhanallah. Dan ini Allah berikan itu kepada wanita berbeda-beda. Dan ada juga nih yang sebelum haid, saya pernah menemukan seorang wanita yang kalau misalnya hari-hari pertama haid itu ya, waktu
safari dakwah itu sampai guling-guling, sampai apa? Sampai ya Rob katanya ini benar-benar sakit banget nih, Masya Allah. Nah, saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman, kalau itu hal itu terjadi kepada teman-teman, bersabarlah, bersabarlah. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah, ya. Karena ketika kita bersabar, ya, sebelum datang haid dengan rasa-rasa nyeri itu dirasakan saja, ya, dinikmati saja, maka kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sampai berburuk sangka kepada Allah, sampai kita akhirnya mencela takdir, sampai kita akhirnya mencela wal'iyadu Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan dosa yang kelak nanti kita akan tanggung, ya, di akhirat nanti. Jadi dinikmati ya teman-teman. Baik, subhanallah. Karena setiap rasa yang dirasakan oleh seorang muslim, seorang muslimah, sampai duri yang menusuknya saja itu Allah akan balas untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Subhanallah, mukaffiratun dzunub. Masyaallah. Jadi kita nikmati rasa nyeri, sensasi nyeri, baik itu sebelum haid ataupun di masa-masa haid. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang perlu kita ketahui dan kita pelajari juga nih, ya, usia untuk seorang wanita mendapatkan haid, ya, usia seorang wanita untuk mendapatkan haid. Nah, di antara tanda baliknya seorang wanita, ya, ditandai dengan datangnya darah haid pada awal pertama kali, ya. Kalau laki-laki kan dengan mimpi basah, kalau perempuan itu dengan datangnya haid. Jadi jangan takut kalau sampai misalnya ada nih anak kita perempuan tiba-tiba di celana dalamnya, mohon maaf, lihat ada sesuatu yang keluar, ya. Dan wajib juga bagi kita sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang ibu memberitahu kepada anak-anak kita, ya, dan ini tugas kita untuk mengajari anak-anak kita. Kalau bisa sebelum mereka mendapatkan haid, kita ajarkan dulu. Nak, nanti nih nak, suatu hari kelak kalau datang masa baligmu, Allah akan berikan haid, tandanya begini. Dan perlu juga nih kita sebagai seorang ibu menjelaskan, ya, enggak apa-apa, ini kita semuanya wanita. Nak, nanti kalau kamu haid, ya, jangan biarkan darahmu menetes kemana-mana. Kamu ganjal dengan pembalut atau dengan apalah, ya, yang terserah, ini kan kita kembalikan ke masing-masing, ya. Kalau saya katakan pembalut, mungkin ada wanita di luar sana yang tidak pakai pembalut tapi pakai apa, menspad dan lain sebagainya, atau pakai suatu alat dan lain sebagainya. Nah, ini tidak apa-apa, yang pasti ilahnya itu darahnya tidak tercecer kemana-mana, ya. Kita beritahu, dan kalaupun pakai pembalut, kita juga kasih tahu tuh anak kita, cara pakainya nih nak seperti ini, kemudian cara nyucinya juga seperti ini. Saya pernah ngobrol dengan seorang ustadzah yang ada di sebuah pondok pesantren. Beliau menceritakan, katanya permasalahan pondok perempuan itu yang beliau temui, karena beliau bagian pengasuhan. Itu ada anak-anak perempuan di mana dia baru mendapatkan haid nih teman-teman ketika di pondok, ya. Jadi waktu berangkat ke pondok pesantren tuh belum mendapatkan haid, pas sampai di pondok baru mendapatkan haid. Nah, yang terjadi nih, banyak sekali WC itu, toilet itu sering mampet. Pas dibongkar, ya, oleh Pak Tukang, ternyata di situ banyak pembalut-pembalut, ya. Atau lebih ini lagi, lebih jorok lagi katanya pengasuhan tuh, sampai ada yang, mohon maaf, pembalutnya tuh disampirin di antara dinding kamar mandi. Astagfirullah. Nah, ini yang seharusnya kita sebagai seorang muslimah itu, Islam cinta kebersihan, maka kita ajarkan. Mungkin jangan, kita tidak menyalahkan 100% anak-anak, ya, karena mungkin di antara mereka tuh enggak tahu, belum pernah diajarkan. Nasihat saya untuk teman-teman yang akan mengantarkan anak-anaknya di pondok pesantren, ya, antarkanlah anak-anak teman-teman, kalaupun misalnya, ya, belum balik, maka beritahukan dulu. Dan ini adalah kewajiban kita bagi seorang ibu, teman-teman. Tidak mungkin kan seorang ayah menasehati putrinya, ini loh nak, ciri-ciri haid itu begini, karena kan seorang ayah belum pernah terjadi hal tersebut. Kebalikannya, kalau kita punya anak laki-laki, maka yang menjelaskan ini loh nak, tanda-tanda laki-laki kalau sudah balik nih, ya, misalnya mimpi basah dan sebagainya, itu suami kita, bukan kita. Nah, ini penting juga nih teman-teman, nanti, ya,
Kalau punya anak laki-laki, teman-teman komunikasikan dengan belahan jiwanya, dengan pangerannya. Ya, say, darling atau apalah nanti ya, dad dan sebagainya. Tolong dong kalau anak laki-lakinya sudah usia sekitar 8 tahun, karena saat ini ada juga banyak tuh anak laki-laki yang baliknya lebih cepat ya dari usia-usia yang sudah ditentukan ya, karena faktor hormon dan faktor makanan serta banyak lagi. Nah, ini juga penting bagi kita sebagai orang tua. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, untuk usia tidak bisa jadi patokan. Kalau dulu ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan usia 9 tahun itu minimal seorang wanita mengeluarkan darah haid ya. Tapi di zaman sekarang, saya punya sahabat, saya kenal banget sahabat saya, itu anaknya haid di usia kelas 2 SD. Bisa bayangkan, kelas 2 SD sudah dapat haid ya. Banyak faktor di zaman sekarang. Kalau dulu ketika para imam ya madhab mengatakan usia batas minimal itu 9 tahun, itu karena perempuan-perempuan pada zaman dahulu kala itu masih bagus, baik itu makanan yang dikonsumsi, lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya masih alami. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Baik. Termasuk diantaranya kita tahu bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga mengambil sebuah pendapat ya, kata beliau apabila perempuan itu telah berusia 9 tahun maka ia sudah menjadi perempuan. Artinya perempuan tersebut biasanya usia 9 tahun itu sudah haid. Subhanallah, alhamdulillah, saya punya seorang putri ya, alhamdulillah dapat haid di usia SMP ya, usia sekitar belasan tahun. Nah, kalau teman-teman punya putri haidnya itu di usia belasan tahun, maka perlu disyukuri. Artinya berarti fitrahnya itu masih lempeng ya. Fitrahnya masih bagus ya. Nah, ini yang mempengaruhi kapan wanita minimal keluar darah haid. Kemudian yang harus kita ketahui juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui minimal ya, berarti tidak ada batas minimal kalau untuk zaman sekarang ya. Begitu pula dengan maksimal ya, ya. Para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan maksimal darah haid itu keluar sampai usia 55 tahun, ada yang mengatakan sampai usia 70 tahun ya. Subhanallah. Ada loh. Tapi ini enggak mayoritas ya, wanita yang 60 tahun masih keluar darah haid ya. Masya Allah. Dan ada yang mengatakan 50 tahun ya. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat adalah pendapat di mana tidak ada batas maksimal keluar darah haid. Kalau misalnya memang tidak keluar lagi berarti itu sudah selesai ya. Nah, ini juga banyak ulama berbeda pendapat. Setelah kita pelajari kapan pertama kali datang haid dan kapan terakhir datang haid, maka kita pun perlu mempelajari teman-teman masa lamanya haid ya, masa lamanya haid. Para ulama berbeda pendapat juga ya. Saya akan mengatakan secara gamblang, secara detail, nanti teman-teman silahkan ambil pendapat yang mana ya. Ambil pendapat yang mana, karena memang para ulama ketika mereka berbeda pendapat, mereka juga punya dalil-dalil yang bisa mereka jadikan sandaran ya. Yang pertama, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memberikan fatwa ya, memberikan wejangan, memberikan pendapat beliau. Kata beliau bahwasanya batas minimal haid itu adalah 3 hari dan maksimalnya adalah 10 hari. Beliau berpendapat demikian dengan landasan sebuah dalil dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la haidha aqalla min 3 wala fawqa 10. Tidak ada haid yang kurang dari 3 hari dan tidak ada haid yang lebih dari 10 hari. Ini pendapatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pendapat yang selanjutnya ya adalah pendapatnya ulama dari ulama madhab Hanafi ya. Madhab Hanafi
Beliau mengatakan bahwasanya haid itu paling sedikit adalah 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam, dan paling lama adalah 10 hari 10 malam. Ya. Jika seorang perempuan telah terbiasa mengalami haid dalam beberapa hari tertentu, kemudian berubah dan bertambah lama dari kebiasaannya, maka kata Imam Hanifah, Abu Hanifah, maka tambahan atau perubahan itu dihitung sebagai masa haid. Ya. Ini kalau yang memegang pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya haid itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, dan paling lama maksimal batasnya 15 hari. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang haidnya sampai 16 hari, 17 hari, berarti hari ke-16 dan hari ke-17 itu bukan dihitung sebagai darah haid. Kalau teman-teman memegang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Pendapat yang selanjutnya adalah pendapatnya Imam Malik, ya, pendapatnya mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwasanya tidak ada batas waktu untuk seorang wanita dalam haid, ya. Beliau mengatakan, ya, dan ini juga pendapat ini juga sama dengan pendapatnya Ibnul Mundir, pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan pendapatnya Ad-Darimi. Jadi mereka mengatakan bahwasanya sekalipun darah itu keluar hanya sebentar saja dalam waktu sekejap, ya, maka perempuan tersebut sudah dikatakan sebagai perempuan yang haid, ya. Dengan melihat tidak ada sebab yang mendahuluinya, jadi dia tidak jatuh, tidak luka, tidak melahirkan. Kalau demikian, ya, ada darah keluar dari, mohon maaf, dari rahim seorang wanita atau dari kemaluan wanita, maka itu sudah terhitung sebagai darah haid. Dan pendapat ini juga diambil oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya. Mereka, perhatikan teman-teman, yang memegang pendapat bahwasanya haid itu tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal, mereka berlandaskan sebuah ayat, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya, mengatakan bahwasanya mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, wahai Muhammad, maka katakanlah kepada yang bertanya ini, haid itu adalah suatu kotoran. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati para wanita sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, di ayat ini jelas, ya, Allah tidak menjelaskan batas minimal dan maksimal seorang wanita haid, ya. Tidak ada penjelasannya. Dan yang menjadi sandaran kelompok yang mengatakan bahwasanya haid itu tidak ada batasan waktunya, juga sebuah hadis, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis di mana ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, oleh istri beliau yang mana sedang mengerjakan umrah ketika itu, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj, ya, if'alu ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang yang haji, akan tapi kamu jangan melakukan tawaf di Ka'bah kecuali telah suci. Artinya, berarti ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ibunda kita Aisyah, ya, dengan kata kalau kamu suci maka kamu boleh tawaf. Tidak ada batasan kalau kamu harus menunggu 15 hari atau harus menunggu sehari semalam misalnya. Tidak ada batasan angkanya. Nah, ini yang menjadi sandaran bagi mereka, ya.
Sehingga teman-teman, ketika mereka melihat ya tidak adanya dalil yang jelas dalam hitungan angka, baik itu dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang sahih, maka mereka mengatakan bahwasanya haid ini tidak ada batasan minimal dan maksimal. Kemudian ada pendapatnya Ibrahim Muhammad Jamal, ya, beliau mengatakan bahwasanya batas minimal haid adalah 3 hari 3 malam, sedangkan pertengahannya adalah 5 hari 5 malam, dan batas maksimalnya adalah 10 hari. Ya, disyaratkan selama masa tersebut darah yang keluar itu terus menerus. Ya, jadi beliau juga membawakan sebuah hadis ya yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas ya, ketika mengatakan la yakunal haid aktsaru min asyrah ya. Kata Rasulullah SAW, tidak dianggap darah haid apabila lebih dari 10 hari ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini pendapat-pendapat para ulama yang perlu kita ketahui, dan saya persilahkan kepada teman-teman semua ambil pendapat yang mana, silahkan. Saya tidak pernah memaksa seseorang untuk mengambil satu pendapat ya, silahkan. Baik. Nah, kemudian untuk masa berhenti haid itu para ulama fikih menetapkan ciri-cirinya. Jadi kalau kita seorang wanita nih, kapan sih selesai haid, itu ada ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya yang telah dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan di antara ciri seorang wanita itu berakhir haidnya ya, tanpa melihat bilangan angkanya. Kan Syekh Utsaimin kan begitu pendapat beliau. Beliau tidak mengambil batas waktu minimal dan maksimal ya. Maka kata beliau, di antara cirinya apabila wanita tersebut menemui mohon maaf ya, celana dalamnya kering ya, tidak ada lagi cairan yang keluar, jadi dalam keadaan kering, bersih, tidak ada noda warna ya. Atau misalnya seorang wanita dia memasukkan kapas ya atau benda yang lembut ke dalam farjinya ya, kemudian dia mengeluarkannya kembali dalam keadaan kapas itu kering, maka yang demikian, dan juga dalam keadaan kapasnya warnanya putih ya, tidak ada noda warna lain, maka yang demikian itu sudah dikatakan wanita ini suci dari haid ya. Atau ciri yang kedua teman-teman adalah keluarnya cairan berwarna putih ya, yang keluar dari rahim wanita, atau biasanya disebut qissatul bayda. Qissatul bayda ini berarti tanda, artinya adalah dia sudah bersih dari haid. Pernah dulu di zaman sahabiyah ya, ada yang bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika datang haid ya, dan menemukan di dalam darah haidnya itu warna kekuning-kuningan ya. Maka ibunda kita Aisyah mengatakan, janganlah terburu-buru untuk bersuci hingga kalian mendapati cairan berwarna putih ya. Nah, ini juga penting nih untuk kita ketahui nih teman-teman. Karena ada sebagian wanita itu yang dia terburu-buru untuk suci padahal masih ada warna kuning. Jadi warna kuning ini kalau dia keluar bersambung dengan waktu haid maka dihitung sebagai darah haid. Tunggu dulu sampai kering atau keluar warna putih, ya keluar cairan putih, baru teman-teman mandi. Yang ada biasanya nih yang banyak masuk pertanyaan di kontak admin. Dan insya Allah nanti teman-teman bertanya lewat YouTube Mutiara Hikmah. Mohon maaf saya tidak bisa mendampingi teman-teman dalam tanya jawab karena saya harus mempersiapkan juga untuk kajian selanjutnya ba'da maghrib ya, Yokohama mengaji. Ini juga harus dipersiapkan juga, maka saya nanti menyelesaikan insya Allah materi. Kemudian nanti untuk tanya jawabnya Kak, silahkan. Insya Allah materi ini akan diunggah di YouTube Mutiara Hikmah. Nanti teman-teman bisa berkomentar di sana ya, atau bisa juga dititipkan ke admin Mutiara Hikmah ya di nomor kontak 0822 2340 2341. Insya Allah nanti biasanya akan diteruskan ke saya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui teman-teman ya ciri-ciri kapan kita harus selesai haid dan kapan kita harus segera mandi, sudah kita ketahui. Maka yang harus
saya tekankan di sini untuk menjadi catatan penting bagi kita semua seorang wanita, kalau memang sudah keluar cairan putih atau sudah kering keadaannya, jangan menunda-nunda untuk mandi. Ya, jangan menunda-nunda untuk mandi. Apalagi sampai terlewatkan sholat. Ya. Kalau sudah yakin, oh ya ini udah kering nih, sudah nggak ada lagi, sudah dicolek pakai kapas, sudah nggak ada warnanya, atau sudah keluar cairan putih, berarti cepat mandi, cepat sholat. Ya, cepat mandi, cepat sholat. Ya. Jangan sampai malah mager ya, malas gerak, akhirnya ditunda-tunda dan akhirnya sholatnya seharusnya dapet tuh, akhirnya nggak sholat dan keluar dari waktunya. Ini merupakan dosa bagi kita seorang wanita yang jarang disadari. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang akan kita bahas juga dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah batas masa suci. Batas masa suci antara dua haid. Jadi misalnya teman-teman haid tanggal 1 sampai tanggal 7 nih misalnya. Nah, biasanya kan ada batas suci tuh. Nanti ketemu lagi haid. Nah, ini yang dinamakan dengan batas masa suci antara dua haid. Para ulama juga berbeda pendapat. Ya, saya akan ulaskan pendapat-pendapat para ulama agar teman-teman bisa memilihnya, silahkan. Yang pertama pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, madhabnya Syafi'i. Mereka berpendapat bahwasanya batas minimal masa suci bagi seorang wanita adalah 15 hari. Ya, 15 hari. Ini dengan syarat terjadi di antara dua haid. Ya. Sedangkan, kata madhab Imam Syafi'i, apabila seorang wanita antara darah haid dan nifas, maka tidak ada batas minimal sucinya. Ya. Karena bisa jadi kan wanita itu mengalami masa nifas yang jaraknya cukup lama. Ya. Kadang beberapa bulan baru haid, dan ini yang ditemukan pada wanita-wanita kasusnya ya. Jadi ada yang sampai 2 tahun setelah melahirkan itu tidak ketemu haid ya. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan baru ketemu haid, dan ini Imam Syafi'i mengatakan tidak ada batas waktunya. Ya, kemudian Imam Hambali, Imam Ahmad, madhab Hambali atau Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwasanya batas minimal masa suci antara dua haid itu adalah 13 hari. 13 hari ini batas minimal masa suci antara dua haid. Dan yang selanjutnya madhab Imam Maliki ya. Madhab Imam Maliki atau madhab Maliki, madhab imamnya Malik, mereka berpendapat bahwasanya ya, batas antara dua haid, kata beliau ya, adalah masa suci yang dialami wanita tersebut tidak ada batasnya, jadi tidak ada batas minimalnya. Ya. Kapan keluar darah maka itu adalah haid, dan kapan bersih maka tidak haid. Ini yang diambil oleh pendapatnya Imam Malik ya. Silahkan teman-teman bisa mengambil pendapat yang mana, karena siklus haid antara wanita yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang siklusnya 28 hari, ada yang siklusnya 20 hari ya. Dan ini berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu sama lain. Yang penting kita tahu dasarnya, kita paham dasarnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ya kapan masa haid, maka yang harus kita ketahui juga bagi seorang wanita adalah larangan-larangan ketika datang haid. Ini juga penting, ilmu yang sangat penting ya. Di antaranya nih teman-teman, bagi seorang wanita haid ya, tidak boleh untuk melakukan sholatnya, dan tidak wajib mengqadhanya. Nanti suatu hari kalau terjadi sampai viral di media sosial, ada wanita yang dia haid dan dia memaksakan diri untuk sholat, ketahuilah bahwasanya wanita tersebut pengen tenar di media sosial. Jangan ikut-ikutan. Karena prinsipnya wanita haid itu tidak boleh sholat, dan sholat yang ditinggalkan tidak perlu diqadha. Kalau sampai ada ustadz atau ustadzah yang berfatwa bahwasanya wanita yang haid maka harus mengqadha sholatnya, artinya fatwanya itu tidak benar. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, idza aqbalatil haidha fada'is salat. Apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah salat. Dan Rasulullah SAW menjelaskan juga, kunna nakhidu ala ahdi Rasulullah SAW ya, thumma nathuru fa ya'muruna biqada'is shaum wa la ya'muruna biqada'is shalah.
Ya. Kata Aisyah ketika itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan ketika kami haid, ya maka Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kita untuk mengqadha salat, ya. Hanya memerintahkan untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan ketika kita dalam keadaan haid. Jadi salat tidak perlu diqadha, puasa yang harus diqadha. Nah, kemudian di antara hal yang tidak boleh juga dilakukan oleh orang-orang, ya, oleh perempuan pada waktu haid, ya, di antaranya juga adalah tidak boleh tawaf, ya. Tidak boleh tawaf karena sejatinya tawaf itu adalah salat, ya. Tawaf itu adalah salat. Bedanya kalau salat tidak bisa berbincang-bincang dengan teman sebelahnya, kalau salat, ya, kalau tawaf bisa berbincang-bincang dan itu tidak membatalkan tawafnya, ya. Dan yang tidak boleh juga dilakukan oleh wanita haid adalah melakukan hubungan suami istri, ya. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar para kaum laki-laki tidak melakukan hubungan suami istri, ya. Tetapi dibolehkan bagi suami untuk mencium, ya, misalnya untuk mencumbui istri tanpa melakukan hubungan suami istri, ya. Nah, ini juga perlu teman-teman, bolehnya kita misalnya menolak, ya, ajakan suami kita manakala kita haid, ya. Dan ini tidak dosa, ya, karena ini melanggar syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Kemudian bagi wanita haid juga, nah ini juga berbeda pendapat, ya. Apakah boleh membaca Al-Qur'an atau tidak? Ini selalu pertanyaan ini muncul. Ya, kalau bahas masalah haid pasti selalu ada yang tanya. Orang haid itu boleh baca Al-Qur'an enggak sih, gitu, ya. Nah, saya katakan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya wanita haid itu mutlak, ya. Mutlak tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dengan mereka juga berpendapat, ya, dengan sebuah argumentasi yang mereka katakan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun, janganlah sentuh mushaf ini kecuali orang-orang yang suci, ya. Mereka mengatakan bahwasanya mushaf itu tidak boleh disentuh, artinya tidak boleh membacanya, ya, tidak boleh membacanya. Dan sebagian lagi mengatakan, ya, berdasarkan hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, la taqra'ul haid walal junuba minal qur'ani syai'an, wanita yang menjalani masa haid dan orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Qur'an, ya. Nah, tapi teman-teman perlu diketahui hadis ini ternyata, ya, ada tambahannya, yang la taqra'ul haid itu tambahan dari sesuatu yang ditambah-tambahkan, dan ini tidak benar. Yang benar, para ulama sepakat wanita yang junub. Wanita yang junub itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kalau wanita yang haid, ya, sejatinya tidak ada dalil yang jelas dari Rasulullah SAW yang melarang untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Karena nanti kita ketemu nih di zikir pagi petang, ada bacaan Al-Qur'an, ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada bacaan Al-Ikhlas, ada bacaan Al-Falaq, ada bacaan An-Nas, ya. Kita mau tidur juga baca ayat kursi, ya. Kita akan menemui, kita bangun tidur kita baca surah Al-Imran, ya. 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Nah, ini pendapat yang tidak boleh membaca Al-Qur'an. Berarti pendapatnya hadisnya lemah, ya. Kemudian pendapat yang membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an, ya. Mereka berargumentasi, ya, dengan hadis yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapati ibunda kita Aisyah sedang haid, ya, maka Rasulullah SAW hanya mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, lakukanlah apa saja yang dilakukan orang yang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah. Artinya ketika itu Rasulullah SAW tidak mengatakan, wahai Aisyah, ketika kamu haid jangan kamu membaca Al-Quran. Tidak ada. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah tawaf di Ka'bah saja. Berarti kalau tawaf di Ka'bah, sholat juga tidak boleh, kan sama. Sholat sama tawaf, ya, perbedaannya tadi sudah kita ketahui. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwasanya wanita haid masih boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Taib.
tidak perlu dibesar-besarkan teman-teman dalam masalah ini ya. Jangan sampai kita berbeda dengan teman kita ya, sampai akhirnya persaudaraan sesama muslimah terpisahkan gara-gara berbeda dalam pendapat ini ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai juga ketika dalam memegang mushaf misalnya ya, kita lihat kok teman kita kalau misalnya haid masih megang mushaf tapi pakai kain yang menghalanginya. Kalau saya sama sekali nggak megang mushaf, itu juga jangan sampai dibesar-besarkan ya, karena ini sebenarnya masalah kecil ya, dan para ulama juga berbeda pendapat. Kemudian yang perlu kita ketahui juga teman-teman, bagi seorang wanita haid apakah boleh ya diam di dalam masjid atau tidak boleh sama sekali. Ya, ini juga para ulama berbeda pendapat. Ya, di antaranya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang junub, ya wanita yang haid, wanita yang nifas, kata Imam Asy-Syafi'i boleh lewat masjid ya tanpa ada keraguan, tapi dengan syarat aman ya dari kebocoran. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan diperbolehkan kalau memang ia ketika mendatangi masjid ada tujuan yang akan ia dapatkan. Misalnya ada kajian, misalnya dia akan menuntut ilmu ya, misalnya ada sesuatu yang ia ingin dapatkan, maka Imam Syafi'i membolehkannya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada tujuan utama, maka Imam Syafi'i melarang wanita-wanita untuk duduk di masjid ya. Kemudian Imam Hambali, Imam madhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memperbolehkan ya bagi seorang wanita haid dan nifas ya yang dia duduk di masjid ya, kemudian dengan syarat darahnya tidak sampai keluar. Jadi pakai pembalut atau pakai menspad yang memang tidak mengotori masjid ya. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya wanita haid itu tidak boleh sama sekali mutlak tinggal di dalam masjid ya. Karena beliau mengatakan karena masjid itu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk sholat, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika meminta para wanita haid untuk keluar pada waktu pelaksanaan sholat Id, maka Rasulullah SAW mengatakan ya, hendaklah para wanita budak, para gadis pingitan dan wanita haid keluar untuk menyaksikan kebaikan ya, dan hendaklah para wanita haid menjauhi tempat sholat. Nah, ini yang dijadikan pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ya apa saja hal-hal yang dilarang untuk wanita-wanita haid ya, maka pastinya nanti teman-teman bisa belajar kembali, tetapi tidak sekarang. Teman-teman nanti bisa mencari ilmu agama lagi insyaallah. Alhamdulillah, atas izin Allah, di hari Selasa sore waktu Indonesia, saya ada tim Mutiara Hikmah, ada kajian Jerman mengaji, itu membahas masalah fikih ya. Berarti kalau Jermannya jam 10 jam 10 pagi, kalau waktu Indonesianya jam 4.16 lebih 10. Itu dibahas masalah fikih, belum banyak ya, masih di awal-awal, masih bab salat. Boleh nanti teman-teman belajar ya, belajar kembali. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa insyaallah nanti kalau memang diperlukan saya harus mengulang tentang bagaimana mandi setelah haid, insyaallah saya siap ya. Nanti insyaallah saya akan berbincang dengan panitia Jerman mengaji. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus menuntut ilmu agama. Baik, terakhir sebelum saya menutup kajian ini, ada catatan juga ya. Di antara catatannya adalah apabila kita mengalami haid menjelang asar. Nah, ini penting nih, tolong catat baik-baik. Kita mengalami haid menjelang asar, sedangkan kita belum mengerjakan salat duhur. Lihat, ini di antara efek dampak wanita-wanita yang biasa mengakhirkan waktu salat ya. Akhirnya
di akhir-akhir waktu mau habis, belum habis, dia datang haid ya. Maka jumhurul ulama mengatakan ya, jika seorang wanita mengalami haid demikian ya, dia belum sholat duhur ya, padahal kemudian dia datang haid, maka dia harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Berarti kan sudah masuk waktu sholat duhur tuh, tapi dia belum melaksanakan sholat ya, dan datang haid, catat karena ini hutang ya, dicatat teman-teman. Harus punya kalender atau apa, catatan di HP kita masing-masing ya, harus jelas kapan kita haid, kapan kita selesai haid, berapa hari kita meninggalkan puasa ketika datang Ramadan, datang haid itu berapa hari pula kita harus mengqadha, termasuk sholat yang kita tinggalkan dan di waktu datang haid dan kita belum sholat, itu juga harus dicatat baik-baik ya. Nanti ketika suci, maka sholat duhur yang ditinggalkan ya karena belum sempat sholat, terlanjur datang haid duluan, maka itu harus diqadha. Dan ini pendapat jumhurul ulama, artinya para ulama bersepakat ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan.